Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi Islam budaya Jawa yang berjudul Integrasi Nilai Jawa dan Islam dalam aspek kepercayaan dan ritual. Pada bab yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang proses akulturasi budaya Jawa dan Islam. Perlu kita ketahui, saudara, di antara cara yang ditempuh agar nilai-nilai Islam diserap oleh budaya Jawa yaitu mulai dua cara. Yang pertama, Islamisasi kultur Jawa, yaitu di mana dalam pendekatan yang satu ini budaya Jawa diupayakan agar tampak bercorak Islam, baik secara formal maupun secara substansial. Upaya ini ditandai dengan penggunaan istilah-istilah Islam, nama-nama Islam, pengambilan tokoh Islam, terus kepada hukum-hukum, norma-norma Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti contohnya pemakaian nama orang Jawa yang mengandung nama Islam seperti Abdul, artinya hamba, Ali, Muhammad, dan lain-lain. Dan cara yang kedua yaitu Jawanisasi Islam, yang diartikan sebagai upaya penginternalisasian nilai Islam melalui cara penyusupan ke dalam budaya Jawa seperti selamatan, sekaten, kekuatan, dan lain-lain. Itu adalah bentuk dari tradisi Jawa, namun dalam kegiatannya berisikan ajaran-ajaran Islam. Dan ada juga bentuk fisik tempat ibadah Islam. Masjid masih mengacu kepada bangunan tempat ibadah agama terdahulu Hindu, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kita ketahui kehadiran Islam di Jawa dalam bingkai kebudayaan yang telah terbentuk sebelumnya dalam perpaduan kebudayaan Hindu dan kebudayaan asli Jawa melahirkan sikap bahwa kehadiran Islam bukanlah sesuatu yang baru untuk menggantikan yang lama, tetapi menambahkan sesuatu kepada yang lama, sehingga Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Semua proses tersebut adalah sebuah bentuk dari usaha-usaha para waliullah yang biasa dipanggil wali songo atau wali yang terdirikan dari 9 orang, seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kutu, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, dan Sunan Giri. Nah, dari uraian proses akulturasi budaya Jawa dan Islam yang tadi kami sampaikan, maka dapat dikatakan bahwa budaya Jawa dan Islam berpadu menghasilkan budaya Jawa dengan khasanah Islam, sehingga muncul masyarakat Jawa yang menaati aspek keislaman, tetapi juga tetap mempertahankan dan mengembangkan budaya Jawa atau biasa disebut dengan sinkretisme. Selanjutnya yaitu bab yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang interrelasi budaya Jawa dan Islam dalam aspek kepercayaan. Nah, perlu kita ketahui dalam setiap agama dalam arti seluas-luasnya tentu memiliki aspek fundamental, yakni aspek kepercayaan, keyakinan, terutama kepercayaan terhadap sesuatu yang sakral, yang suci atau yang gaib. Nah, dalam agama Islam, aspek fundamental itu terumuskan dalam istilah akidah atau keimanan, sehingga terdapatlah rukun iman yang di dalamnya terangkum hal-hal yang harus dipercayai atau diimani oleh Muslim. Di antaranya percaya terhadap Allah, percaya terhadap malaikat-malaikat Allah, percaya terhadap kitab-kitab Allah, percaya kepada Nabi dan Rasul Allah, percaya kepada takdir-takdir, dan percaya kepada hari kiamat. Sebelum kedatangan Islam di Jawa, Hindu, Buddha, dan kepercayaan asli yang berdasarkan animisme dan dinamisme telah berurut akar di kalangan masyarakat Jawa. Dengan datangnya Islam, terjadi pergumulan antara Islam di satu pihak dengan kepercayaan yang ada sebelumnya. Akibat dari itu, masyarakat Jawa terbagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah santri, yakni golongan masyarakat Jawa yang beragama Islam dan memegang teguh syariat Islam. Yang kedua adalah golongan abangan, yakni golongan masyarakat Jawa yang beragama Islam namun kurang memegang teguh syariat Islam. Mereka yang tergolong dalam kategori ini tidak sholat, tidak puasa, dan sebagainya. Mereka juga masih mengerjakan amal Hindu seperti sesajen, berpegang, dan sebagainya. Terus golongan yang terakhir adalah golongan priai, yakni golongan masyarakat Jawa yang tergolong sebagai darah biru atau bangsawan. Sementara itu, dalam budaya Jawa pra-Islam yang bersumberkan dari ajaran agama Hindu, terdapat kepercayaan tentang adanya para dewata, kitab-kitab suci, orang-orang suci, roh jahat, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pada agama Buddha terdapat kepercayaan tentang Sang Hyang Adi Buddha atau biasa disebut juga sebagai Sang Hyang Widi. Nah, kepercayaan dari agama Hindu dan Buddha maupun kepercayaan dinamisme dan animisme itulah yang dalam proses perkembangan Islam berinterrelasi dengan kepercayaan dalam Islam. Pada aspek ketuhanan, prinsip ajaran tauhid Islam
telah berkelindan dengan berbagai unsur keyakinan Hindu, Buddha maupun kepercayaan primitif. Sebutan Allah dengan berbagai nama yang terhubung dalam Asmaul Husna telah berubah menjadi Gusti Allah dan lain sebagainya. Selanjutnya, keyakinan tentang adanya Rasul dan Nabi yaitu dukungan dalam silsilah Raja-Raja Jawa. Menurut penuturan Babat Tanah Jawi, dinyatakan bahwa asal-usul Raja Jawa adalah keturunan Nabi Adam yang menurunkan Nabi Sis. Seterusnya Nabi Sis berputra Nur Cahya berputra Nurasa berputra Sang Hyang Wening berputra Sang Hyang Tunggal, dan Sang Hyang Tunggal berputra Batara Guru berputra 5 orang, yakni Batara Samba, Batara Brahma, Batara Mahadewa, Batara Wisnu. Nah, Batara Wisnu itulah yang menjadi raja di Pulau Jawa. Nah, lalu kepercayaan terhadap makhluk jahat tidak saja pada agama Islam, tapi juga ada pada agama Hindu maupun kepercayaan primitif. Dalam Islam, makhluk jahat itu disebut syaiton, yang dalam lidah orang Jawa disebut setan, dan pemimpin setan disebut iblis. Sementara itu, pada agama Hindu, jenis makhluk jahat atau roh-roh jahat meliputi roh jahat sebagai musuh dewa, antara lain Warta sebagai musuh Dewa Indra. Roh jahat yang lebih rendah derajatnya dari musuh dewa disebut raksa, dan roh jahat pemakan daging atau jenazah disebut bijasa. Kepercayaan orang Jawa, Hindu, Buddha yang mempunyai kesamaan dengan agama Islam, sehingga dalam penyebaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Mungkin demikian dari pembahasan saya dalam interrelasi nilai Jawa dan Islam dalam aspek kepercayaan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Farida, di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Sayunal, yaitu saya akan menjelaskan materi tentang hubungan nilai Jawa dan Islam dalam rangka aspek ritual. Nah, agama Islam itu menjelaskan bahwa agar pemeluk-pemeluknya itu melakukan kegiatan ritualistik tertentu. Yang dimaksud kegiatan ritualistik tertentu di sini adalah meliputi berbagai bentuk ibadah sebagaimana yang tersimpul dalam rukun Islam, yaitu yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima adalah haji. Nah, khusus mengenai salat dan puasa, di samping terdapat berbagai salat dan puasa wajib, di sini juga ada sholat dan puasa sunnah. Nah, aspek doa dan puasa tampak mempunyai pengaruh yang sangat luas, yang mewarnai berbagai bentuk upacara tradisional orang Jawa. Menurut Gers dan Kuncoroningrat, mereka mengemukakan bahwa berbagai upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup atau biasa disebut dengan ritual-ritual Jawa yang berhubungan dengan Islam, ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah upacara tingkeban atau mitoni. Di sini upacara ini dilakukan saat janin yang berada di dalam rahimnya ibu itu berusia 7 bulan. Nah, cara melakukan ritualnya ini adalah ibu tersebut yang sedang hamil tersebut itu dia dimandikan oleh para ibu-ibu yang lain dengan kembang setaman. Nah, kembang setaman ini yang pertama yaitu isinya adalah dengan dicampuri dengan bunga-bunga 7 rupa atau kembang setaman tadi, yaitu yang antara lain bunga-bunganya adalah bunga mawar, melati, kenanga, dan serta bunga kantil. Ini biasa disebut dengan tingkeban. Kemudian yang kedua adalah upacara kelahiran. Upacara kelahiran ini selamatan pertama yang berhubungan dengan lahirnya bayi dinamakan dengan brongkohan. Nah, saat anak diberi nama atau biasanya itu dicukur rambutnya sedikit. Nah, kemudian diberi nama itu pada saat bayi berusia 7 hari, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian dalam tradisi Islam ini disebut dengan kurban akikah atau kekahan ya. Kemudian ini ditandai dengan penyembelihan 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Nah, yang selanjutnya adalah upacara sunatan. Upacara sunatan ini dilakukan pada saat anak laki-laki itu dihitan. Pelaksanaan hitan ini merupakan perwujudan secara nyata tentang hukum Islam.
Atau sunatan ini juga sering disebut dengan selam atau nyelamaken. Jadi dalam istilah Jawa itu nyelamaken. Nah, yang ini yang mengandung makna berarti mengislamkan putra tersebut, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah upacara perkawinan. Upacara ini dilakukan pada saat pasangan muda dan mudi akan memasuki jenjang rumah tangga. Nah, upacara ini ditandai dengan melaksanakan syariat Islam, yaitu akad nikah atau ijab kabul. Nah, di sini dengan diiringi dengan berbagai selamatan. Sedangkan selamatan ini dilakukan dan bertahap. Yang pertama dari sebelum akad nikah, dan kemudian sesudah akad nikah, dan pada saat akad nikahnya. Yaitu biasanya dalam istilah Jawa ada berbagai ritual. Yang pertama yaitu ngunduh manten, kemudian ada resepsi pengantin juga. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan sebesar-besarnya, kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami memohon maaf atas Terima kasih. Oh, terima kasih ya.